Pertama-tama, sebelum kita merakit PC, kita harus menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu ya. Di sini kita udah menyiapkan alat-alatnya ya. Yang pertama ada motherboard. Nih, bisa dilihat motherboard. Nah, oke. Kita bisa lihat ya, di motherboard ini terdapat banyak soket atau slot dan juga banyak kabel input dan output ya. Akan saya jelaskan, coba jelaskan satu-satu. Di sini ada prosesor ya. Prosesor merupakan sebuah otaknya komputer ya. Cara memegang prosesor nanti dijelaskan pada saat pemasukan prosesor. Terus yang di sini ini adalah RAM untuk slot modul memori. Ya, bisa lihat. Lalu di sini ada untuk kartu grafis ya. Ini kartu grafis. Ini untuk VCI. Dan untuk kartu grafis itu sendiri ada dua macam, ada AGP, ada PCI Express. Hati-hati dalam pemasangannya soalnya soketnya itu berbeda. Oke. Lalu yang selanjutnya ada North bridge ya. Ada South bridge. Ini merupakan dua buah chipset yang sangat dibutuhkan dalam motherboard ya. North bridge memiliki peran khusus yang sangat penting dalam suatu sistem motherboard. North bridge bagian yang menghubungkan prosesor ke sistem memori. Oke. Terus ke bus dengan bus berkecepatan tinggi. Nah, dengan demikian jadi soket ini untuk menghubungkan RAM, untuk menghubungkan prosesor, untuk menghubungkan ini kartu grafis dan lain-lain ya. Lalu ada lagi chipset yang satu lagi yaitu ini South bridge ya. South bridge ini kegunaannya lebih sederhana dibanding dan North bridge. Yang umumnya ya North bridge itu digunakan untuk penggunaan input output di sini. Ya, itu. Lalu saya akan jelaskan di sini ada dalam motherboard ada tempat input dan output ya. Oke. Ada tempat input output, sudah bisa dilihat. Nah, yang pertama ada serial port ya. Nih, ini serial port. Serial port terdiri dari 10 pin, tetapi yang digunakannya hanya 9 pin ya. Kita bisa hitung ada 9 pin di dalamnya. Nah, ya. Nah, pada mainboard biasanya memiliki dua buah port serial yang disebut dengan COM1 dan COM2. Lalu yang kedua, interface ID. Nih. Ini untuk menghubungkan hard disk ya. Atau bukan hard disk, atau penyimpanan bersifat IDE seperti hard disk, CD-ROM, DVD-ROM. Nah, jumlah semuanya itu ada 40 pin. Nah, bisa dilihat. Lalu di sini ada parallel port. Ini parallel port jumlahnya ada 26 pin, tapi yang dipakai itu 25 pin. Ya. Biasanya dipakai untuk printer yang jadul. Lalu ada interface FDD ya, floppy disk drive nih. Ini ada 34 pin. Ini buat nyambungin yang tadi, yang kabel soket buat hard disk. Selanjutnya power supply. Dalam merakit PC kita membutuhkan power supply. Power supply ini berfungsi sebagai pemberi catu daya listrik bagi komponen yang berada di dalam PC. Nah, yang kemudian mikroprosesor. Mikroprosesor bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Ini terletak di motherboard ya. Sekarang ukurannya udah mencapai gigahertz kapasitasnya. Ukuran tersebut adalah hitungan kecepatan prosesor dalam mengolah data atau informasi. Merek prosesor yang banyak beredar seperti AMD, Apple, IBM, dan Intel.
Nah, yang sekarang kita gunakan ini Intel. Bagian dari prosesor, bagian terpentingnya ada 3, yaitu ALU, Arithmetic Logic Unit, terus Control Unit, kemudian Memory Unit. Nah, yang kemudian hard disk. Nah, bisa kita lihat untuk hard disk seperti ini ya. Hard disk berdasarkan tipe hard disk dibedakan menjadi 3 macam, yaitu interface koneksi, tipe IDE atau ATA, tipe SCSI, tipe SSD, Solid State Driver. Nah, yang sekarang kita gunakan, bisa kita lihat, ini tipe hard disk ATA 133 hard disk yang kapasitasnya 40 GB. Setelah menyiapkan casing dan motherboard, selanjutnya memasang mikroprosesor ke dalam motherboard dengan cara memegang pinggir dari prosesor. Cara pemasangannya, di sudut kanan ada titik, di mana letak titik itu di sudut kanan atas. Dan selanjutnya tegakkan tuas pengunci prosesor. Dan yang kedua, proses pemasangan heatsink ke dalam motherboard dengan cara seperti ini. Dan selanjutnya pasangkan pengunci dari heatsink ke motherboard. Setelah pengunci terpasang, masukkan soket ke motherboard. Dan selanjutnya pastikan si heatsink itu benar-benar terkunci. Proses selanjutnya itu cara pemasangan power supply. Nah, pertama-tama power supply ini untuk menyuplai daya dari listrik langsung ke motherboard. Nah, begini cara masang. Bentar. Boleh dilihat di sini. Nah, proses keduanya adalah memasukkan dan memakai obeng. Beres belikan deui. Belikan deui itu. Lawan Ciamis. Masuk nih. Bagus. Proses selanjutnya yaitu pemasangan motherboard pada casing. Begini caranya. Dan pastikan jangan lupa tang ini.
Dan pastikan baut-baut tersebut tertancap hingga sekencang mungkin. Siap, beres untuk pemasangan motherboard, beres. Bisa singkat teknis wae. Selanjutnya setelah pemasangan motherboard, kita langsung pemasangan mode memori yang biasa disebut dengan RAM. Ini pasangin. ya, cara Tekan ujungnya hingga mengunci. Ya. Setelah pemasangan RAM, selanjutnya kita memasangkan tag eksternalnya di belah sini, di soket yang ini. Setelah terpasang soketnya, lalu kita pasangkan bautnya agar tidak longgar. Oke, proses selanjutnya yaitu pemasangan ATX ya, dari power supply. Nih kita bisa lihat di sini. Nih, ini pasangkan ke dalam sampai terkunci. Nah, ya, udah terlihat. Selanjutnya memasangkan kabel ini sini ya. Nih. Oke. Selanjutnya memasang kabel switch ya di sini nih. Punya kabel switch. Di sini banyak tulisan-tulisannya ya. Nah, fungsi tulisan ini teh buat dipasang di motherboardnya. Di motherboard sendiri sudah ada tulisan-tulisannya itu. Oke, misalkan audio di sininya udah ada terpasang tulisan audio. Oke, selanjutnya reset sama power switch ya. Bentar, saya masukkan dulu. Selanjutnya power switch. Bentar, gak terlihat ya. Udah terpasang. Yang terakhir yang USB. Nih, ada USB di sini ya. Baik, selanjutnya setelah kita memasangkan kabel udah terpasang semua, selanjutnya kita memasang harddisk ya. Ini harddisk, posisinya harus begini ya, lihat. Nah, masukkan ke dalam soket harddisknya, tempat harddisk, oke, bukan soket ya, tempat harddisknya. Nih, aduh, masukin ya. Nah, bentar. Sini, nah, ini masuk. Pasin, nah, Anda lubang-lubangnya dipaskan ya. Nah, lihat. Nih, udah. Sekarang kita pasang baut-bautnya.
Nah, udah terpasang ya, terpasang kuat. Selanjutnya kita masang powernya. Ini di sini ada powernya, masukin ke sini. Nah, setelah proses semuanya sudah selesai ya, sekarang kita ke proses terakhir, yaitu penutupan casing. Ya, gampang penutupan casingnya, tinggal dimasukkan aja casingnya. Nih, ya, di sininya tinggal dikasih baut. Oke, udah ya. Sekarang selesai. Oke, saya akan matikan lagi isinya. Hal yang pertama yang ketika troubleshooting pada RAM, yang pertama adalah pastikan RAM itu tertutup dengan benar. Dan yang kedua, jika RAM sudah tertutup dengan benar tapi masih seperti tadi, berarti ada kemungkinan RAM ini rusak. Oke, pasang lagi RAM-nya. Setelah itu troubleshoot tentang hard disk. Troubleshoot tentang hard disk biasanya ketika kabel SATA atau kabel power tidak tertancap dengan benar ataupun hard disk sudah rusak. Nah, untuk mengetahuinya kita akan mencopot salah satu kabel SATA yang ada pada hard disk. Ya, sudah saya lepas dan saya akan menyalakan PC. Coba lihat, masuk booting. Lihat di sini ada bacaan itu disk boot failure, insert system disk and press enter. Berarti dia tidak mau booting dan tidak mau OS. Kenapa? Karena data dari OS operating system dari semuanya ada di hard disk. Oke, saya udah matikan lagi PC-nya. Kembali lagi. Setelah kita coba troubleshoot yang tadi kedua hard disk, kita pasang lagi. Setelah itu mungkin hanya itu yang bisa troubleshoot yang bisa saya ungkapkan hari sekarang. Mohon maaf jika saya tidak banyak kesalahan dalam berkata-kata karena saya masih belajar.